hari ini saya bawakan renungan dengan tema Raja Damai. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita lihat berita di media sosial atau mungkin beberapa saudara masih nonton TV, ada konflik di sana sini, saudaraku. Ada beberapa bagian dunia yang mengalami peperangan, ya. Itu konflik yang terjadi, ketegangan akan kekhawatiran Perang Dunia III, saudaraku, itu terjadi secara geopolitik global. Dan kemudian ada juga ketegangan mungkin di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, karena persoalan ekonomi mungkin, karena persoalan relasi, karena mungkin kekecewaan yang ada. Bahkan mungkin kalau bukan cuma global, bukan cuma di lingkungan terkecil kita, yaitu family, keluarga, tapi mungkin di hati kita sendiri sedang berjuang, bergumul, berperang untuk sesuatu, saudaraku. Jadi dunia ini haus akan kedamaian. Tapi seringkali damai terasa seperti mimpi yang sulit untuk digapai. Kayaknya nggak mungkin damai hidup ini, ya. Nah, tetapi Natal mengingatkan kita kelahiran Sang Raja Damai. Dan itu membuat kita mengerti bahwa damai itu nyata, saudaraku. Damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Damai, membawa damai yang sejati. Bukan damai yang terpengaruh oleh kondisi, tapi damai yang sejati yang tidak terpengaruh oleh berbagai situasi dan kondisi. Dan itu damai yang diberikannya di dalam hati kita. Itu sebabnya Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai, tapi damai yang dia bawa itu bukan berarti nggak ada konflik. Nah ini, saudaraku, ya. Jadi kita mesti mengerti bahwa damai dalam konteks saat ini itu bukan berarti tidak ada konflik. Damainya itu jauh lebih dalam, lebih besar, lebih nyata. Nah itu sebabnya pagi hari ini kita mau merenungkan apa sih artinya Tuhan Yesus itu sebagai Raja Damai buat hidup kita. Yang pertama, dia Raja Damai yang menenangkan hati. Filipi 4 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi ada damai sejahtera Tuhan yang dibawa Sang Raja Damai yang melampaui segala akal. Raja Damai itu datang bukan hanya untuk mengakhiri perang fisik, tapi juga menghapus kekacauan di hati kita. Kita jangan lihat yang besar-besar, yang global saja, tapi ada kekacauan di hati yang perlu pendamaian dari Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa ketenangan kita itu bukan berarti ketika semuanya sempurna, saudaraku. Ketenangan itu bukan berarti ketika semuanya sempurna, tapi ketika hati kita tahu bahwa Raja Damai itu sedang turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kemudian dia Raja Damai yang mengatasi ketakutan kita, saudaraku. Di Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus pernah ngomong, damai sejahtera kuberikan kepadamu dan itu bukan seperti yang dunia berikan. Jadi damai yang Tuhan berikan tuh nggak sama dengan damai yang dunia berikan yang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dunia kasih damai yang sementara, saudaraku, yang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tapi Tuhan Yesus kasih damai yang permanen. Kalau dunia itu damainya ya waktu kita nyaman, waktu keadaan ekonomi, keuangan, finansial baik, waktu token listrik tuh nggak bunyi-bunyi, waktu gas ada, waktu beras ada, itu damai yang diberikan oleh dunia. Tapi damai yang Tuhan berikan itu walaupun di dalam penderitaan, walaupun di dalam kesusahan, hati kita tetap damai di dalam Tuhan. Nah itu damai yang sejati, saudaraku, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Itu sebabnya kita harus mendekat kepada Raja Damai itu, saudaraku. Kalau Raja Damai itu ada di dalam hati kita, maka badai terganas apapun yang terjadi, kita tetap merasakan kedamaian itu. Kemudian Tuhan Yesus Raja Damai yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kita tahu ada karya pendamaian yang Tuhan Yesus kerjakan, yang kemudian mendekatkan kita dengan Bapa.
Roma 5 ayat 1, karena kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus tentunya, dan kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kita yang dulunya berdosa, kita yang dulunya lemah, kita yang dulunya seteru dengan Allah, tapi kemudian didamaikan oleh karya Sang Raja Damai itu. Maka Tuhan Yesus jadi jembatan, jadi jalan satu-satunya, jalan kehidupan, jalan yang benar, jalan yang terang untuk manusia itu bisa berdamai dengan Allah Bapa di sorga. Jadi damai terbesar dalam hidup kita bukan saat kita tercukupi segala kebutuhannya, tapi waktu kita menemukan Sang Putra Natal, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai itu, yang memberikan damai yang tidak sama yang diberikan oleh dunia. Kemudian Tuhan Yesus Raja Damai berarti Dia membawa damai yang seharusnya kita teruskan juga kepada orang lain. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Matius 5 ayat 9 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Maka damai yang kita terima dari Tuhan harus kita teruskan kepada orang lain. Ya, sebab kita ini anak-anak kerajaan yang harus membawa kedamaian yang dari Tuhan kepada orang lain, saudaraku. Artinya kita harus jadi orang yang bikin hidup orang lain itu lebih baik, bukan malah makin berat. Ya, kita senang lihat orang susah lihat orang senang gitu. Jadi jangan seperti itu, saudaraku ya. Kita harus jadi pembawa damai. Kita harus membawa peace of God itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Raja Damai itu ada di dalam diri kita, maka damai itu seharusnya terpancar ke sekitar kita, saudaraku. Jangan kita jadi pembawa konflik, troublemaker yang membuat kekacauan di tengah-tengah lingkungan kita. Saudaraku, Raja Damai sudah datang. Tuhan kita Yesus Kristus membawa damai yang nyata. Dan Natal atau suasana Natal sukacita September ini mengingatkan kita bahwa damai sejati itu bukan berasal dari keadaan situasi kondisi tadi, tapi dari kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara. Itu damai yang sejati. Jadi bukan karena token listrik bunyi-bunyi, gas habis, beras habis, tapi saya nggak ada uang untuk belinya gitu, saudaraku. Ya, jadi bukan karena itu damai itu. Ya tentu kita harus mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi damai yang sejati itu bukan soal ada itu atau tidak ada itu. Tapi damai yang sejati adalah soal kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bukan ada atau tidaknya segala hal-hal kebutuhan jasmani. Tapi apakah ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Itu damai yang sejati yang tidak terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Hidup yang dipimpin oleh Raja Damai itu nggak selalu bebas dari badai. Jadi damai dari Tuhan tuh bukan berarti nggak ada badai dalam hidup kita. Badai mungkin datang, tapi seperti lagu ya, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Gitu ya. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jadi walaupun ada badai kita tetap tenang. Itu damai yang dari Tuhan, ya. Dan pastinya hidup kita akan selalu penuh damai yang memancar kepada orang lain. Nah, hari ini mari kita membuka hati kita dan biarlah Raja Damai atau biarlah damainya itu menguasai kehidupan kita, saudaraku. Supaya damai itu bisa mengalir ke orang lain dan terus memancar. Kita jadi semacam hotspot, jadi semacam pemancar, jadi menara suar yang memancarkan kedamaian di sekitar kita dan sepanjang hidup kita. Inilah Natal yang sejati itu, saudaraku. Selamat menikmati suasana Natal di Desember ini. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin.